Udah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12, ayat 4 sampai dengan ayat 7, dan ayat 12 sampai dengan ayat 27. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikian sabda Tuhan. Amin. Tubuh Kristus satu, tetapi memiliki banyak anggota. Setiap anggota yang ada memiliki fungsi yang berbeda-beda. Perbedaan itu bukan untuk saling menghambat, melainkan saling melengkapi dan membutuhkan. Tidak ada anggota tubuh yang tidak membutuhkan anggota tubuh yang lain. Masing-masing kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling membutuhkan. Jadi siapapun kita, dan di gereja manapun kita beribadah, kita menjadi mitra Allah di dalam pembangunan tubuh Kristus. Disinilah kesempurnaan itu. Bukan waktunya lagi hari ini gereja saling menyalahkan dan merasa benar dan menang sendiri. Tidak ada gereja yang tidak membutuhkan gereja lain. Itulah sebabnya masing-masing kita menyadari bahwa perbedaan yang ada adalah kasana dari anggota tubuh Kristus yang perlu kita syukuri. Jangan pernah menganggap orang lain menjadi pesaing kita,
Tetapi lihatlah sebagai pribadi yang membawa potensi maksimal untuk kita. Setiap manusia pasti memiliki potensi untuk mengalami konflik dengan sesamanya. Karena setiap manusia memiliki latar belakang, karakter, pendidikan yang berbeda. Itulah sebabnya konflik menjadi sesuatu yang terjadi di dalam hubungan di antara manusia. Hal itu terjadi karena manusia tidak dapat mengolah perbedaan. Jika manusia dapat mengolah perbedaan yang ada di antara manusia itu sendiri, perbedaan itu menjadi kuasa yang besar. Perbedaan yang membuat hidup lebih bermakna, sebab menunjukkan kekayaan dari hidup itu sendiri. Jika sungguh-sungguh telah memiliki kasih Kristus, kita harus menerima orang lain apa adanya dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Ingatlah, perbedaan yang kita miliki bukan untuk menjauhkan kita, tetapi menghimpun semua potensi yang ada untuk tujuan bersama. Sebesar apapun perbedaan yang kita miliki, bukan berarti kita tidak saling membutuhkan. Sebaliknya, sekecil apapun kontribusi yang orang berikan kepada komunitas kita, hal itu sangat kita butuhkan. Jadi, terimalah seorang dengan yang lain. Kekuatan bukanlah diperuntukkan untuk diri kita semata-mata, melainkan menolong orang lain, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini yang juga belum selesai. Saudara-saudara seiman, marilah kita merubah sikap kita dari rasa sombong, diganti dengan kerendahan hati, dan ego kita dirubah kepada kepedulian kepada orang-orang lain. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.